Baik, Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini, nanti kita tidak akan berbicara konsep full lagi, ya, tapi nanti kita akan diselingi dengan aksi nyata ya, dengan pemanfaatan sebuah aplikasi untuk menganalisis deteksi dini bullying di sekolah kita. Baik, untuk tema yang kedua ini yaitu deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan memanfaatkan sebuah aplikasi. Nama aplikasinya adalah aplikasi Nobul ya, Sosiometri Nobul Almas. Oke, jadi nanti juga kita akan praktek ya di sesi kedua ini. Baik, perkenalkan saya Ali Ishak, ya saya founder Berkreasi ya, Berkreasi Multitext di sini yang menyelenggarakan event ini. Baik, sebelum kita mulai, kita feedback dulu ya eh, tentang kasus perundungan atau bullying yang ada di Indonesia dan viral ya. Ini hampir ya setiap kali kita lihat ada kasus perundungan terus viral, selesai, ada lagi ya. Ada terus begitu Bapak Ibu, tidak akan pernah berhenti ya. Ini yang terakhir yang kemarin ya, dulu ya, yang dulu anak artis ya, itu yang di salah satu sekolah besar eh, jadi korban perundungan ya. Pelakunya juga anak artis juga ya, seperti itu pernah terjadi. Kemudian ini yang masih barusan ya, 1 bulan lalu, ini calon dokter ya, dokter spesialis ternyata dibully sama seniornya atau juga dengan eh, ya yang lebih lebih awal ya atau dosennya seperti itu. Ini yang sampai meninggal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentang perundungan di sekolah? Ya, jadi perundungan ini adalah masalah yang serius, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Indonesia menurut data KPAI bahwa 2 dari 3 anak atau siswa kita itu pernah mengalami perundungan alias 70 sampai 80% ya mereka sudah pernah mengalami perundungan di Indonesia. Dan eh, perundungan ini dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang dan bahkan mendorong korbannya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu, seperti itu di luar akal normal manusia. Nah, ini inilah yang terjadi di dunia pendidikan kita yang berita seperti ini selalu ada ya. Ini ada contoh di salah satu kota anak SMP dipakai helm terus ditendang-tendang seperti itu. Ada juga kesal terus dibully, ada yang sampai ditusuk ya di ruang kelas di dalam kelas ini ya. Ada juga siswa SMP dibully hingga tulang pahanya patah ya 4 cm. Kemudian ada yang sampai meninggal Bapak Ibu ini di siswa SD ya ini malah ya masih kecil ya. Kemudian siswa MTS ini sampai meninggal dan yang terancam kepala sekolahnya Bapak Ibu padahal kepala sekolah bukan pelaku ya. Jadi efeknya, imbasnya itu yang pertama pasti ya kepala sekolah diminta pertanggungjawaban. Yang kedua nama sekolah tercoreng seperti itu Bapak Ibu. Itu efeknya ya. Nah itu setelah kita kilas balik ya tentang perundungan-perundungan di sekitar kita. Terus pertanyaannya seberapa pentingkah kita perlu melakukan deteksi dini perundungan di sekolah ya? Apakah perundungan itu kita ada apa ada reaksi karena ada aksi, atau kita perlu melakukan deteksi dini sebelum semuanya terjadi menjadi lebih parah seperti itu, Pak Ibu. Nah, oke kita lihat dulu ada video ini yang anak artis dulu ya, ada rekamannya. Kita analisis dulu dari video ini seperti ini. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya di luar sekolah.
Perundungan pertama kali terjadi 2 Februari di warung belakang sekolah Binu Serpong. Perundungan diduga dilakukan belasan senior, yakni kelas 12 kepada satu siswa kelas 10. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Baik, kita pause stop sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya perundungan itu tidak terjadi satu kali ya, itu terjadi berulang-ulang. Dan tadi dari data kita bisa lihat perundungan pertama terjadi tanggal 2 ya, 2 atau 3 Februari dan perundungan kedua terjadi tanggal 13 Februari seperti itu. Ya. Nah, jadi seandainya kita bisa mengetahui jeda waktu antara tanggal 2 sampai tanggal 13, maka aksi perundungan berikutnya itu bisa kita cegah. Jadi itulah pentingnya kita perlu mendeteksi dini tentang adanya perundungan di sekolah kita ya. Bagaimana cara mendeteksi dininya? Nanti akan kita praktekkan langsung eh, bahwa perundungan yang terjadi itu yang sulit kita ungkap akan nanti mudah terkuak ya dengan pemanfaatkan analisis sosiometri pada webinar malam hari ini. Oke, eh, terus apa dan mengapa ini banyak terjadi kasus perundungan di dunia pendidikan dan bagaimana cara menyingkapinya? Ya, kita samakan dulu persepsinya Bapak Ibu. Ini menurut American Psychological Association bahwa bullying atau perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali. Ya, sengaja dan berulang kali, tidak satu kali ya. Dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Jadi kata kuncinya sengaja dan berulang kali. Jadi kalau tidak sengaja itu bukan bullying, atau cuma satu kali itu bukan juga bullying. Gitu. Nah, eh, sebenarnya kasus istilah bullying ini bukan hal baru, Bapak Ibu. Ini sudah diperkenalkan oleh eh, Dr. dan Always ya. Jadi pada tahun 1973, mungkin kita juga baru lahir, itu sudah ada sebenarnya bullying ya. Atau sebelumnya, tapi belum didefinisikan ya sama pakar. Nah, ini menurut beliau bahwa bullying ini terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan antara kekuasaan maupun kekuatan. Ya, jadi ada yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, itu rawan terjadi perundungan antara kekuasaan dan yang dikuasai, kemudian kekuatan dan yang lemah seperti itu. Dan terus menerus sejak zaman dahulu Bapak Ibu sebenarnya. Sejak zaman Firaun itu sudah ada istilahnya bullying ya sebenarnya. Oke. Nah, mengapa menurut KPI tadi 2/3 siswa kita itu pernah jadi korban bullying Bapak Ibu? Karena bullying itu bukan hanya sekedar kekerasan Bapak Ibu. Kekerasan fisik saja ya. Ternyata bullying itu ada 4 Bapak Ibu. Ya, yaitu yang pertama adalah sorry kita bahasakan Indonesia aja ya. Jadi perundungan ya, perundungan verbal ya. Yang kedua adalah perundungan fisik. Yang ketiga ini adalah perundungan sosial dan yang terakhir adalah cyber ya atau dunia maya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita ketahui ya bahwa ini termasuk perundungan juga ya. Ini yang termasuk kategori perundungan verbal yaitu membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, dan juga menyebarkan gosip, Bapak Ibu. Jadi ini termasuk perundungan, Bapak Ibu ya. Hal-hal yang familiar dengan kita ya. Contoh bergosip ya, ternyata itu perundungan. Berteriak, woi, woi, itu kalau kita lihat film-film Barat ya,
Itu tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Kecuali memang mereka dalam posisi saling beradu ya, atau lagi action. Seperti itu. Bukan di kehidupan sehari-hari. Beda dengan kita. Ini adalah hal yang familiar di kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Hei si gondol, hei si unyil. Ya, bukan hanya di kehidupan kita Bapak Ibu. Di film-film kita juga melakukan bullying ya. Sinetron-sinetron kita itu semuanya adalah edukasi yang sangat luar biasa ya terhadap bullying verbal ini. Meledek, menghina, bergosip. Ya. Coba bandingkan ya dengan film-film Barat ya. Tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka sudah tahu ukurannya bahwa ini termasuk bullying. Bahkan kita teriaki saja mereka bisa lapor polisi Bapak Ibu. Mereka mempermalukan kita saja atau mungkin memberikan julukan yang tidak menyenangkan, mereka bisa langsung lapor polisi ya, seperti itu. Jadi mereka menganggap saya dibully, maka saya berhak untuk melaporkan karena mereka memiliki nilai kebebasan yang sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, inilah PR kita Bapak Ibu. Nanti kita harus bisa merubah budaya kita yang budaya apa namanya? Budaya yang seakan-akan itu hal yang lumrah itu ternyata budaya bullying Bapak Ibu yang harus kita eh, mulai hilangkan saat ini Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini penting ya. Katanya orang Indonesia adalah orang paling ramah ya, tapi ternyata kita adalah pelaku bullying Bapak Ibu. Itu yang perlu eh, kita evaluasi dan kita eh, tahu paradigma baru ini. Nah, kemudian yang kedua yang termasuk bullying fisik ya. Ini sudah wajar, gampang dilihat ya, yaitu kekerasan fisik ya, termasuk bullying fisik yaitu menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik, meninju, memukul ya. Ini sudah yang gampang kita ketahui ya, bullying fisik dan berita-berita juga terkait hal-hal bullying fisik seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu bullying sosial. Nah, ini juga ini Bapak Ibu ya. Kita punya teman lagi berantem, kemudian kita melakukan ini, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak, memfitnah. Itu termasuk bullying Bapak Ibu. Ya, di teman kita atau kita sering iseng ya. Teman kita prank, ya, kita diamkan, itu sebenarnya termasuk bullying Bapak Ibu. Jadi eh, sangat ngeri ya, budaya kita sebenarnya itu budaya yang sangat welcome ya dengan kegiatan bullying sebenarnya ya. Kita habis tengkar didiamkan. Sebenarnya eh, kalau kalau lihat kultur orang Barat ya tidak semuanya negatif ya. Mereka itu kalau misalkan bertengkar, mereka akan bertanya langsung, apa salah saya gitu. Tidak disapa. Kalau kita tahu-tahu nggak nyapa 3 hari sampai 5 hari ya seperti itu. Itu sebenarnya kasus bullying ya. Justru lebih enak kita saling terbuka. Apa salah saya, kekurangan saya apa? Jika saya salah, saya minta maaf. Seperti itu. Saling terbuka itu kayaknya ternyata lebih baik ya. Seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir yaitu bullying cyber ya. Nah, ini kejadiannya biasanya di media sosial, Bapak Ibu. Memperolok ya, pesan menyakiti, menghina. Ini komen-komen biasanya di Facebook, Instagram, terutama di YouTube lagi ya. Nah, kalau apa namanya netizen Indonesia itu adalah netizen yang barbar, Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah nggak suka, terutama biasanya masalah sepak bola ya, sepak bola nggak cocok ya nanti akan diserbu itu sama netizen Indonesia diolok-olok seperti itu sebenarnya termasuk bullying ya. Makanya dulu waktu terjadi perang awal-awal perang Palestina sama Israel itu ya akun-akun di Israel itu dibarbar ya sama netizen Indonesia dan mereka kaget ya ternyata seperti ini orang Indonesia ya bullying ya. Eh, jadi eh, kita kadang-kadang enak di depannya, tapi di balik eh, HP atau di balik laptop, kita kalau komentar pedes ya seperti itu. Pesan teror, kabar bohong, mengubah foto, perangkata, akun palsu ya, mengucilkan orang dari grup dan macam-macam seperti itu.
Dan itu sebenarnya termasuk bullying ya. Orang barat itu kadang shock ya lihat komentar-komentar orang Indonesia di media sosial atau di YouTube ya. Itu komentarnya ngeri-ngeri Bapak Ibu. Itu karena mungkin mereka nggak menampilkan wajah, jadi komentarnya itu suka-suka dia, meluapkan apa yang ada, emosi yang ada di dalam dirinya seperti itu. Dan itu sebenarnya termasuk bullying, Pak Ibu. Ya, jadi di budaya Barat itu mereka kaget ya, lihat-lihat, oh seperti ini ya di Indonesia. Padahal kalau kita promosi ke orang, budayanya ramah, santun ya. Tapi di dunia sosial, media sosial atau cyber, wah itu barbar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Baik. Nah, setelah kita tahu kategori bullying, ada banyak ya, dan mungkin kita baru ngeh ya, oh ternyata kita juga sebagai guru ya, introspeksi diri juga, kadang-kadang kita berteriak pada siswa kita, ternyata kita juga melakukan bullying. Makanya di undang-undang pemerintah itu dilarang menghukum dengan hukuman fisik ya. Kenapa? Karena itu juga termasuk bullying. Yang berhak menghukum itu adalah peradilan ya, seperti itu. Nah, solusinya yaitu kita perlu melakukan edukasi dan penyadaran seluruhnya ya, bukan hanya siswa, termasuk guru-guru juga dan seluruh komunitas ya di sekolah. Pak Satpam semuanya, eh, piket, guru, staf ya. Jadi mereka perlu tahu bahwa yang termasuk bullying itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik saja ya. Ada cyber, ada verbal, ada sosial, dan juga bullying fisik seperti itu. Itu perlu tahu semua dan konsekuensinya apa. Makanya sekarang kemarin-kemarin masih banyak ya guru dilaporkan sama wali murid ke polisi ya seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita niatannya memang baik untuk mendidik, tapi secara standar hukum itu adalah melanggar hukum seperti itu. Nah, itu untuk kita perlu tahu semua seperti itu, Pak Ibu. Jadi di ke depan sudah tidak ada lagi kita yang salah langkah seperti itu, Pak Ibu. Baik, eh, apa sih dampak bullying ini bagi siswa? Jadi ini berurut ya, ini saling terhubung, Bapak Ibu. Dampak bullying ya. Yang pertama ini siswa nanti sulit konsentrasi apabila dia jadi korban bullying. Pertama, sulit konsentrasi. Imbasnya apa? Beruntun lagi. Nanti akan malas hadir ya, atau bolos sekolah. Jadi kehadirannya menurun. Saya kalau jam ini ketemu kelas sebelah anaknya nakal-nakal bully saya, maka saya malas hari Selasa masuk sekolah gitu. Ya, juga terjadi ya sama anak saya juga. Saya merasakan ada guru yang misalkan guru yang kalau ini killer ya, katakanlah seperti itu. Jadi dia malas seperti itu sekolahnya. Banyak hal sih sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sering absen, yaitu terjadi penurunan prestasi akademis ya. Kenapa? Ya wajar kalau memang tidak masuk sekolah, em, dia akan ketinggalan ya beberapa materi seperti itu. Jadi prestasinya akan menurun. Kemudian berikutnya, efek berikutnya adalah menjadi berkurangnya minat pada tugas. Jadi dikasih tugas sama guru ya males lah, males-malesan seperti itu. Dan akhirnya eh, tidak minat juga dengan aktivitas sekolah ya, malas ke sekolah, malas ekstrakurikuler, malas-malas ya semuanya jadi lebih enak di rumah seperti itu ya akhirnya. Nah kemudian eh, yang terakhir ya, kalau sudah malas akhirnya dia semakin tertekan, akhirnya jadi drop out atau drop out dari sekolah atau juga tidak mau lagi ikut kegiatan yang tadinya disukai Bapak Ibu. Itu efeknya beruntun dan terus-terusan Bapak Ibu sampai kita drop out ya seperti itu. Nah, terus bagaimana eh, cara mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan ini supaya lebih mendalam ya, bukan hanya sekedar teori bagi siswa ya.
Bukan hanya sekedar konsep, oh bahwa perundangan dilarang, nanti efeknya bukan sekedar itu Bapak Ibu. Kita harus melakukan strategi bagaimana siswa tentang merubah paradigma di sekolah kita bahwa perundungan ini berbahaya dan kita selain sebagai korban, terkadang kita juga sebagai pelaku, Bapak Ibu, tanpa sadar ya. Nanti kita akan edukasi semuanya dengan analisis aplikasi ini. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu pengantarnya. Dan kita akan praktek pemanfaatan sebuah aplikasi namanya sosiometri Nobul seperti itu. Baik, saya perlu 50 sukarelawan yang mungkin kita akan simulasikan ya bagaimana eh, proses kita mendeteksi dini perundungan yang tersembunyi di anak didik kita. Baik, ini ada saya butuh data nama Bapak Ibu. Yang mau jadi sukarelawan silahkan diisi data nama pada link di chat Zoom ya, atau bisa diketik manual. Yang mau jadi sukarelawan bisa ngisi angket nanti ya. Kita simulasi. STTID garis miring tes strip data ya. Eh, saya perlu 50 orang sebagai sukarelawan dan kita akan simulasikan bahwa kita sebagai teman satu kelas, kita akan mengungkap bullying yang tersembunyi atau perundungan yang tidak bisa kita akses, nanti bisa kita lihat ya hasilnya. Silakan Bapak Ibu, silakan isi dulu datanya 50 orang saja, STTID garis miring strip data ya. Nanti akan kita simulasikan. Ini bukan absen ya, ini hanya simulasi ya. Nanti dikira absen, bukan, ini bukan absen. Baik, silakan diisi. Nanti yang tidak datanya tidak masuk tidak usah ngisi angket ya, cukup yang jadi sukarelawan saja bisa mengisi angketnya. Baik, Bapak Ibu, sambil diisi. Nah, kita akan mensimulasikan sebuah aplikasi. Aplikasinya ini eh, berbasis Excel ya. Oke, sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang mau jadi sukarelawan, ya, berapapun maksimal 50 ya. Misalkan hanya 30 nggak ada masalah nanti. Oke, jadi kita akan simulasikan sebuah aplikasi deteksi dini bullying. Ini mungkin masih belum ada Bapak Ibu analisis sosiometri tentang bullying seperti ini di dunia luar. Mungkin kita baru yang pertama ya membuat seperti ini. Jadi aplikasinya ini sebenarnya simpel Bapak Ibu. Ini berbasis Excel seperti ini. Ya, kita buka aplikasinya ini enak ya, portable, ukurannya kecil, ringan, tinggal langsung dipakai ya, tidak perlu instalasi. Yang penting ada Microsoft Excel-nya, maka nanti bisa langsung dijalankan seperti ini. Nah, inilah tampilannya dan eh, ini harus diaktifkan dulu apa namanya makronya ya, seperti itu. Ya, kita klik tombol enable content yang ada di sini. Ya. Baik, inilah tampilan dari aplikasinya, Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini. Saya tidak akan membahas semuanya dulu. Saya hanya memerlukan data dan aplikasi ini bisa online, bisa juga offline. Nah, untuk online, aplikasi ini bisa dihubungkan dengan Google Form dan datanya bisa terhubung dan bisa diimpor ke dalam aplikasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita bahas nanti ya untuk aplikasinya. Kita hanya membutuhkan simulasinya saja.
Ini ada 28 ya sukarelawan. Oke, kita cukup ambil datanya 28 ini. Baik, saya akan minta waktu sebentar ya. Nah, ini untuk menghubungkan ini dengan aplikasi Google Form ya. Jadi kita butuh ini 28 ini ya. Baik, saya butuh waktu, minta waktunya sebentar, sekitar 1 menit ya, untuk menghubungkan data nama Bapak Ibu yang ini ke dalam aplikasi Google Form biar nanti bisa kita akses bersama-sama. Oke, saya izin waktu sebentar. Nah, di sini ada Google Form dan nanti kita akan masukkan data nama peserta di sini ya, yang jadi sukarelawan tadi. Hmm. Baik, Bapak Ibu, ini Google Form-nya sudah siap, jadi ini bisa kita akses langsung ya. Setelah kita abaikan dulu aplikasinya, kita akan fokus ke angket yang berbentuk Google Form ini ya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sekarang buka lagi angket. Yang tadi itu kan baru nama, baru yang sekarang ini angketnya ya. Oke, angket Sosnobul ya. Baik Bapak Ibu, di chat Zoom itu bisa diklik, ada angketnya ya. Angket untuk tes tes deteksi dini bullying. Atau Bapak Ibu bisa ketik sendiri STTID garis miring tes strip SNB ya. Seperti itu. Oke, di chat Zoom sudah ada. Silakan dilihat angketnya. Dan angketnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah ini ya. Nah, silakan dilihat di angket paling bawah. Jadi kita untuk melakukan tes ini syaratnya satu, siswa kita itu sudah harus saling kenal. Jadi minimal mereka itu sudah berteman minimal 2 bulan atau 3 bulan sudah kenal ya. Bukan siswa baru langsung dilakukan tes ini maka nanti hasilnya tidak bisa ya, tidak bisa dianalisis ya. Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat angketnya di sisi bagian bawah ini ada daftar nama peserta ya. Katakanlah kita simulasikan kita sudah saling kenal. Ini nama-nama teman-teman kita ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu, semuanya yang data namanya masuk di sini silakan diisi angketnya. Bagi yang namanya tidak eh, ada di sini, boleh dilihat angketnya tapi jangan diisi ya. Cukup dilihat saja ya, begitu. Baik, saya sampaikan dulu. Ini angket ada 3 bagian. Yang pertama adalah identitas siswa, identitas kita sendiri. Kemudian yang kedua, ini adalah angket tentang kejadian yang menimpaku ya, atau kejadian padaku. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang diriku sendiri atau evaluasi diri ya, seperti itu. Oke, jadi silakan diperhatikan dulu sebelum diisi. Jadi semuanya nanti data data saya dan juga data teman-teman yang saya laporkan itu cukup diisi nomor urut atau nomor absen ini saja, Bapak Ibu. Tidak usah mengetik namanya ya, seperti itu. Jadi kita mulai. Jadi yang pertama email ini harus diisi ya, atau diabaikan aja emailnya nggak usah. Kalau pertanyaan tidak ada tanda merahnya diabaikan. Kemudian di bawahnya ini ada eh, gambar ya tentang daftar nama siswa ya, seperti itu. Dilihat nama saya nomor berapa, baru di bawahnya ada pertanyaan nomor urut absen saya. Ya, misalkan
Nama saya adalah nomor 8, misalkan Ibu Ici ya. Ditulis, bukan ditulis nama ya, tapi ditulis nomor absen. Kalau ditulis nama nggak bisa. Nanti eh, tertulis hanya boleh diisi oleh angka. Jadi di sini misalkan saya nomor 8. Seperti itu saja caranya. Untuk kelas abaikan, nomor induk abaikan, baru nama ya. Misalkan Ibu Ici, misalkan ya. Di nama ini diisi seperti itu. Kemudian jenis kelamin ya, silahkan diisi. WA Facebook abaikan saja. Oke. Baik, selanjutnya eh, ini ada pertanyaan tentang kejadian yang menimpaku ya, atau kejadian padaku ya. Jadi ini eh, pastikan sampaikan ke siswa bahwa ini rahasia, tidak akan nyampe ke pelaku seperti itu. Pastikan mereka bisa percaya sama kita ya. Cari tempat yang tenang seperti itu dan pastikan jujur ya. Kita akan melindungi mereka seperti itu. Oke, dan sampaikan bahwa ini tujuannya untuk edukasi, tidak untuk menghukum ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini pertanyaannya ada 4 sebenarnya Bapak Ibu. Ada disebutkan plus alasannya ya, atau bukan alasan, yang mana ini pilihannya. Jadi misalkan ini ada 4 pertanyaan, yang poin A ya. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku? Misalkan salah satunya pernah membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela ya. Kalau ada, lihat lagi absen di atas gambarnya. Ini absen berapa? Oh, misalkan saya dibully, digosipi sama ini siswa nomor 10, maka ditulis di sini. Siswa nomor 10. Ya, kalau bisa alasannya salah satu langsung aja, bukan alasan yang panjang ya. Saya digosipin, ya gitu aja. Gitu cuma ya. Kemudian yang kedua, siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik? Nah, padaku. Misalkan tidak ada, dikosongin aja Bapak Ibu. Tidak harus diisi semua. Kalau memang nggak ada ya, masa mau dipaksa temannya jadi pelaku? Nggak usah ya Bapak Ibu. Misalkan nomor 2 nggak ada ya, dikosongin aja. Kemudian yang nomor 3, siapa teman yang pernah melakukan perundungan sosial, misalkan mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Ya, misalkan saya pernah didiamkan oleh siapa, siswa nomor 1 atau siswa nomor 3, misalkan. Diklik sini. Alasannya saya didiamkan. Nah, ini dilaporkan ya sekarang Bapak Ibu. Eh, Didiamkan saja itu bisa masuk ya, masuk kategori bullying ya. Kemudian yang terakhir, siapa teman yang pernah melakukan perundungan dunia cyber padaku ya, di dunia medsos. Misalkan ngirim pesan aneh-aneh ya seperti itu. Jika tidak ada, dikosongnya aja. Jika ada, disebutkan nomor absen berapa seperti itu. Ya, ini siapa teman di kelas lain yang ada, ini opsional ya. Ini tidak usah diisi, nggak apa-apa jika tidak ada. Tuh. Nah, geser ke bawah, bagian B. Ini ada tentang diriku sendiri atau alat evaluasi diri ya. Ini jawab ya atau tidak. Aku sering memanggil temanku dengan panggilan yang buruk. Misalkan, iya. Aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain. Tidak. Ini dijawab aja ya. Seperti itu. Ini alat evaluasi diri. Boleh dijawab, boleh tidak ya. Seperti itu. Ya, aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu. Ya, seperti itu. Silakan diisi waktunya 3 menit dari sekarang ya. Untuk evaluasi cuma 14 pernyataan ya, seperti itu. Waktunya 3 menit dari sekarang, Bapak Ibu. Silakan yang lanjut. Bagi yang tadi siap jadi sukarelawan, silakan diisi angkanya. Bagi yang eh, tidak usah diisi ya, karena nanti datanya tertumpuk. Kalah nama orang yang terdata di sini dengan orang baru ya, seperti itu.
Baik, silakan diisi dulu. Oke, jadi aplikasi ini eh, nanti angketnya itu bisa angket online seperti ini, bisa juga angket offline atau angket fisik ya, bisa dicetak. Misalkan di sekolah tidak ada fasilitas internet atau siswa dilarang bawa HP, bisa menggunakan angket versi cetak. Jadi ini angketnya bisa dicetak. Bisa juga online, bisa juga mungkin dicetak dalam bentuk PDF dan dibagikan melalui grup WA ya. Bebas. Ini ada banyak cara kita untuk mendapatkan data dari siswa seperti ini. Baik, 2 menit ya, 1 menit lagi silakan diisi bagi yang tadi harus mengisi ya, seperti itu. Dan nanti ini template Google Form-nya ini sudah kami sertakan, nanti tinggal di copy saja, diganti nama sekolah, dan nanti akan dianalisis otomatis oleh aplikasi. Data di sini bisa dihubungkan dengan data di aplikasi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Yang lagi ngisi angketnya silakan diisi, dan saya akan memaparkan tentang aplikasinya, Bapak Ibu. Oke, baik, ini adalah aplikasinya eh, tentang deteksi dini bullying dengan analisis sosiometri. Ya, apa itu sosiometri, Bapak Ibu? Sosiometri itu untuk mengetahui hubungan ya. Dilihat eh, dari sisi korban. Nah, tapi nanti akan ketahuan secara jelas dan detail siapa pelaku, siapa korban, dan semuanya akan dianalisis. Berapa persen dia sebagai pelaku atau berapa persen dia sebagai korban ya. Jangan-jangan playing victim ya. Kita ngaku sebagai korban, tapi ternyata kita juga sebagai pelaku. Nanti akan dianalisis ya oleh aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu, ini ini adalah halaman menu utama, Bapak Ibu. Kalau kita klik akan tampil seperti ini, ada banyak tombol-tombol dan tombol-tombol ini sebenarnya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas ya, seperti ini. Nah, ini ada per peserta, ini ada output, ada input ya. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebenarnya aplikasinya simple ya. Cukup Bapak Ibu melakukan 3 hal saja. Nanti semuanya akan dianalisis otomatis oleh aplikasi. Yang pertama, siapkan angketnya, template-nya ya. Yang kedua, disebarkan kepada siswa, lalu diisi oleh siswa angketnya. Yang ketiga, diinput data hasil jawaban siswa. Itu saja. Nanti ini analisisnya semuanya ini otomatis, Bapak Ibu. Akan keluar sendiri ya. Seperti itu. Cuma melakukan 3 hal yang simple, tapi sebenarnya tidak simple ya. Butuh waktu dan butuh sedikit tenaga. Jadi siapkan angketnya, bagikan ke siswa lalu diisi. Yang ketiga di input data. Input datanya itu bisa otomatis, bisa manual, bebas ya. Angketnya bisa online, bisa juga offline ya. Semuanya simple, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke, kita mulai. Ini adalah halaman utama. Kemudian di sini ada angket, Bapak Ibu. Ini adalah angket versi cetak ya. Jadi ini angket bisa dicetak di dalam bentuk fisik dibagikan ke siswa. Nah, ini tadi syaratnya kita harus memasukkan dulu data nama siswa ya, seperti itu. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah data identitas kita plus data absen nama-nama teman kita ya dengan nomor urutnya ya. Jadi sesuai dengan nomor absen ini. Kemudian pertanyaan poin A ini tentang diriku ya. Jadi berisi terkait 4 pertanyaan bullying tadi ya, 4 kategori itu. Kemudian yang poin B ini adalah evaluasi diri tentang diriku sendiri ya, terkait bullying seperti itu. Oke ya. Jadi cuma itu sama, pertanyaan sama dengan yang online tadi ya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah langkah yang kedua adalah dibagikan ke siswa ya. Kemudian langkah yang ketiga baru kita masukkan hasil jawaban dari siswa tadi seperti ini. Oke, baik, Bapak Ibu, ini adalah apa namanya? Ini adalah
halaman input ya, langkah yang ketiga, saya hapus datanya. Jadi di halaman input ini, Bapak Ibu, ada banyak cara untuk mengisi data ini ya. Ya, ada banyak cara ya, karena ini berbasis Excel, jadi gampang, mudah, dan sederhana ya. Jadi cara yang pertama ini cara adat ya, cara-cara dulu ya. Apa itu ya? Ketik langsung, saling, Budi, Imam, nah, gitu ya. Ini cara dulu, cara adat, cara turun-temurun atau cara tradisional ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa ini masih data siswa ya, data siswa. Jadi ini dibuat untuk per kelas ya, Bapak Ibu, tidak untuk keseluruhan. Karena ini adalah alat deteksi dini, bukan alat laporan. Untuk alat laporan eh, gampang ya, kita hanya bikin form aja gitu, seperti itu. Nggak perlu dianalisis seperti itu. Baik, ini cara yang pertama untuk input data. Cara yang kedua, kita bisa mengambil data dari Dapodik dengan mengklik tombol ini ya. Kemudian cari ya, atau file yang berbentuk dapodik itu biarin aja, lalu klik tombol open. Nah, nanti Bapak Ibu silakan minta ke operator dapodiknya untuk diekspor ke dalam bentuk Excel data siswanya. Nanti tinggal di sort aja atau diurutkan, dan data nanti akan bisa langsung dipanggil ke dalam aplikasi, kurang lebih seperti ini caranya ya. Dan yang ada di dapodik tidak usah diubah-ubah ya Bapak Ibu. Kolom-kolomnya biarin, cukup di sort aja atau diurutkan. Ini sudah masuk ya. Data dari dapodik lumayan ya. Ini cepat daripada kita ngetik manual seperti itu satu persatu. Nah, ini kita akan pindah ke halaman input data seperti ini Bapak Ibu. Wah, sudah masuk ya. Ini cepat. Kemudian cara yang ketiga, misalkan Bapak Ibu punya apa namanya, absen berbentuk apa namanya, berbentuk Excel ya, Bapak Ibu tinggal di copy paste di blok seperti ini ya. Ini nama absen ya, lalu kita kontrol tab, lalu kontrol V atau klik tombol paste, maka data di sini bisa kita copy langsung Bapak Ibu ya. Enak ngopinya di blok seperti itu, nggak perlu ngopi satu persatu ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, oh iya, bagi yang dari Depak yang pakai emis, pakai cara yang ketiga aja. Nanti dari emis tinggal di convert ke Excel biasa, lalu di blok seperti ini, di copy ya. Copy biasa aja, Ctrl Tab, Ctrl V, seperti itu. Baik, cara yang keempat, oh ya, berikutnya bagaimana cara mengisi angketnya? Cara mengisi angketnya ini ada 4 bagian, yaitu verbal, alasannya, fisik, dan alasannya seperti itu ya. Cara mengisinya tadi pertanyaannya ya, misalkan saya siswa nomor 8 di sini posisinya. Siapa teman tadi melakukan perundungan verbal padaku? Maka ditulis siswa nomor 10. Ya, alasannya dia bergosip. Nah, gitu saja cara ngisinya. Simple, sederhana. Ini untuk ngisi angketnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Baik, untuk cara yang terakhir, yaitu kita menggunakan angket online yang tadi Bapak Ibu isi ya, seperti ini. Dan kita lihat dulu angket online-nya apa sudah diisi bagi para eh, ya, jadi para sukarelawan sudah mengisi angketnya 27, tinggal 2 ya, kayaknya nggak ngisi. Nggak apa-apa, nanti akan ketahuan siapa yang nggak ngisi Bapak Ibu. Oke, jadi ini linknya di Google Sheet-nya ini di copy ya. Dan nanti data ini Bapak Ibu nggak akan urut seperti ini. Dia akan mengurut sendiri sesuai dengan nomor absennya masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita copy dulu apa namanya, apa address barnya atau linknya. Kemudian kita buka aplikasi dan masukkan ke kolom kuning ini, lalu Ctrl V seperti itu. Ya, kalau sudah, jangan klik yang sini ya Bapak Ibu, langsung saja ke halaman input data, lalu klik tombol impor dari Google Sheet. Ya, baik. Jadi ini akan mengambil data dari Google Sheet tadi,
Tapi ini akan langsung diurutkan sesuai dengan nomor absennya ya. Kalau di Google Sheet tadi kan itu urut siapa yang lebih cepat dia ngisi maka datanya masuk seperti itu. Nah ini sudah masuk ya. Ya, baik. Ini sudah masuk datanya Bapak Ibu. Ini terlihat nomor 19 nggak ngisi, nomor 26, nomor 27 tidak ngisi. Nah ini. Ini nomor 15 ya. Tidak isi namanya ya. Ya nggak apa-apa. Kita akan replace aja data namanya biar ketahuan dari tadi ya. Data nama yang ini tetap kita masukkan lagi. Nah, kita akan paste ya di sini. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini terlihat ya, ada yang isi, ada yang nggak isi ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, sudah diisi datanya, sudah selesai tugas kita. Dan kita akan analisis ya, apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Ya, oke. Yang pertama, kita lihat dulu dalam bentuk sosiogram ya. Dan ini untuk satu kelas ya Bapak Ibu. Nanti untuk kelas lain kita buat lagi ya. Kita lihat analisis dalam bentuk sosiogramnya. Mohon maaf, saya ini tadi ada masalah. Saya matikan dulu Excel-nya sebentar. Terus kita akan buka lagi ya. Jadi kalau aplikasi ini misalkan ada kendala, error, cukup dimatikan. Nanti dibuka lagi, maka akan normal kembali seperti itu. Ya. Baik, ini tadi bermasalah karena kita copy paste langsung dua-duanya dari online plus yang offline bebarengan. Jadi kita buka lagi aplikasinya. Jadi Bapak Ibu, yang kita analisis ini adalah data dari angket online dan data itu bisa otomatis ya, otomatis kita analisis ya, tidak perlu kita masukkan secara manual ya, seperti itu. Dan kelebihannya kita akan mengetahui keadaan siswa kita. Apakah benar 2/3 dari siswa kita pernah mengalami bullying di sekolah? Tapi kemungkinan pernah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada bully yang paling ringan adalah bullying verbal. Baik, kita mulai hasil analisisnya. Ini input ya, sudah masuk semua datanya tadi. Kita akan lihat sosiogramnya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang sebelah kiri ini adalah korban ya. Ini korban. Saya melaporkan dari sini cara bacanya. Ini sebelah kanan adalah pelaku. Ini nomor absennya plus namanya. Yang pertama saya melaporkan siswa nomor 2, kemudian saya melaporkan siswa nomor 15, lalu saya melaporkan siswa nomor 17. Langsung terlihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau datanya itu kita balik? Nah, itulah sosiometri. Oh, ternyata saya dilaporkan oleh berapa orang. Saya dilaporkan oleh berapa laporan. Ini terlihat Bapak Ibu, itulah kelebihan dari analisis sosiometri. Jadi ini datanya langsung terbalik, terlihat bacanya. Dan di sini langsung teranalisis ya, siapa pelaku yang paling banyak diadukan, yaitu Bapak Ibu Andi Nur Anissa. Ya ini nomor berapa? Oh, nomor 1 ya. Biasa untuk simulasi ini Bu ya, simulasi yang jadi korban, jadi pelaku biasanya nomor 1, 2, atau 3. Ini terlihat ya, ada satu peserta, ada 9 aduan. Kemudian ini saling mengadukan. Oke, kita akan anu aja, kita akan dramatisir aja biar terlihat datanya. Misalkan siswa nomor 3 mengadukan nomor 5, kemudian nomor 5 ini mengadukan nomor 3, biar eh, terlihat ya analisnya di sini. Nah ini Harmawati mengadukan, saling mengadukan ya. Wah, berarti ini saya sebagai korban, tapi saya juga sebagai pelaku ya. Berarti biasa kalau orang lagi, anak lagi crash seperti ini, oh dia yang salah, yang dituduh adalah temannya. Padahal dia sendiri juga sebagai pelaku. Ini terlihat datanya nanti Bapak Ibu. Kemudian ini adalah yang tidak diadukan sama sekali Bapak Ibu. Ini adalah siswa yang tidak pernah menjadi pelaku bullying ya. Seperti itu. Terlihat data namanya siapa saja di sini.
Baik, ini analisis sosiogramnya. Nah, oke, kita mulai untuk analisis per peserta ya. Sini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya ganti dulu ini konselor logonya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah data eh, saya ubah jadi nomor satu ya. Data saya sebagai korban. Ini terlihat ya, saya sebagai korban. Saya mengadukan siapa saja untuk verbal, saya mengadukan ini sistol. Kemudian untuk fisik saya mengadukan Nurlita Pratiwi ya, seperti itu. Terlihat, oh ya ternyata saya sebagai korban dari empat-empatnya dari kasus bullying ini. Alasan saya mengadukan yang verbal ini karena dia suka mencela teman yang pendek ya, seperti itu. Kadang suka mencubit secara tiba-tiba dan sering ini yang fisik ya seperti itu. Oke dan lain-lain ya. Ini terlihat ya datanya 4 yang diadukan. Kemudian sebagai korban ini ada tips ya atau saran jika aku mengalami perundungan apa yang harus aku lakukan. Yang pertama itu harus bersikap tenang, ya misalkan ambil nafas dalam-dalam 1 menit, lalu dihembuskan. Kemudian yang kedua, sembunyikan kemarahan dan kesedihanmu di depan perundung. Jadi ternyata anak yang tenang itu lebih ditakuti seorang perundung ya, anak yang tenang seperti itu. Kemudian berdiri tegak, angkat kepala, nggak boleh takut ya, seperti itu. Ini adalah tips sarannya, nanti akan bisa dibaca sendiri ya. Oke. Di sini ada, bisa kita tambahkan foto ya Bapak Ibu. Ini baru sebagai korbannya. Oke. Kemudian eh, yang kedua ini selain sebagai korban, ternyata kita juga punya kecenderungan sebagai pelaku loh Bapak Ibu. Kita lihat. Tadi saya melaporkan 4 orang, tapi ternyata saya dilaporkan 9 orang Bapak Ibu. Jadi ini contoh ya maaf ya Bu, ini bukan sungguhan ya, ini hanya simulasi saja ya. Jadi kalau tadi sebagai korban, sekarang sebagai pelaku. Ternyata saya diadukan 9 orang dengan 5 perundungan verbal, 0 fisik, 1 sosial, dan 3 perundungan cyber ya terlihat. Kecenderungan sikapnya nggak ada. Oke, baik. Bapak Ibu apa menurut teman-teman saya tentang saya? Yang pertama digosipin, saya suka membentak, saya suka bergosip, saya suka meledek ya. Ini untuk yang verbal, yang fisik nggak ada. Untuk yang sosial ternyata memalak seperti itu ya. Dan yang cyber ya suka komen kasar, pesan teror dan lain-lain Bapak Ibu. Terlihat datanya di sini ya. Oke, potensi aku menjadi perundung ini tidak mengisi poin B ya, berarti tidak ada ya. Biasanya nanti bisa kita cocokkan antara evaluasi diri dengan apa alasan dari teman-teman kita ya menuduh kita seperti itu. Dan ini ada saran-saran bagaimana jika saya sebagai pelaku ya. Mengapa saya sebagai pelaku? Ini yang pertama biasanya saya menuduh teman saya itu bersalah. Menuduh ya, itu jadi saya jadi pelaku perundungan. Yang kedua, meniru perilaku buruk orang dewasa. Yang ketiga, mencari perhatian dari teman sebaya atau orang tua. Yang keempat, pernah mengalami peristiwa perundungan di masa lalu ya. Dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, ini ada sarannya juga. Cara menghentikannya apa ya? Jika saya sebagai perundung tanpa sadar, ini ada caranya. Tips saran dari para pakar ya. Meminta maaf, bersabar, kemudian lakukan kerja sosial dan lain-lain ya. Oke. Jadi analisisnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi selain sebagai korban, saya juga sebagai pelaku bullying ternyata ya. Oke, kita lihat untuk siswa nomor 2. Nah, ini untuk sebagai pelaku misalkan Ibu Lia ya. Ini ada kecenderungan sikap ya. Saya diadukan 6. Meledek, menyebar gosip, menampar, selalu membuat stiker wajah di WA Group. Kemudian alat evaluasinya, ini kita cocokkan. Potensi aku menjadi perundung ya, aku bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain. Nah ini
Kemudian aku terkadang melanggar peraturan, aku terkadang kasar terhadap orang dewasa, misalkan orang tua atau guru. Ini bibit-bibit calon perundungan terus kita cocokkan sama alasan teman menuduh kita seperti itu. Kalau cocok berarti itu bukan alasan yang dibuat-buat, tapi memang terhubung ya Bapak Ibu. Aku membuat lelucon keras, Sarah ya. Kemudian aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takuti seperti itu. Maaf ya Bu, ini hanya simulasi ya, bukan sungguhan. Jadi nanti kita biar bisa menganalisisnya. Kemudian Bapak Ibu, data ini nggak perlu dikasihkan ke siswa ya. Ini data khusus kita, cukup kita tahu. Kemudian nanti kita apa namanya perbaiki yang jadi korban ya, lalu diperbaiki juga yang jadi pelaku seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada apa namanya foto ya. Kalau mau dikasih foto siswa nggak apa-apa di sini. Cukup dikasih apa namanya folder foto, fotonya masukkan ke dalam folder ini, lalu dikasih nama sesuai dengan nomor induknya saja ya, seperti itu fotonya. Oke. Jadi Bapak Ibu misalkan ya nomor satu kita ubah dulu nomor induknya. Jadi 101 102 103. Nah, seperti itu. Nah, kalau nomor induknya sudah ada dan sesuai dengan foto, maka di sini foto ini akan berubah menjadi foto siswa kita ya, seperti itu. Nah, ini siswa nomor satu misalkan. Maka fotonya akan menampilkan foto dia ya, seperti itu. Ini bisa kita cetak ya, Bapak Ibu, jika diperlukan dicetak PDF seperti ini, siswa nomor satu sampai siswa nomor 3. Misalkan mau dibuat laporan, maka nanti akan digenerate sendiri oleh aplikasi dalam bentuk PDF di folder ini, dan kita tunggu sebentar proses generate-nya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu dalam bentuk laporan report. Nah, nih. Baik, nanti misalkan mau dicetak, tinggal dicetak aja, dikasih cover ya. Oke. Baik, kita lanjut hasil analisisnya Bapak Ibu. Tadi hanya ini ya, hanya intro saja, bukan yang serius. Oke, baik berikutnya kita lihat analisisnya. Di sini ada juga matriksnya ya Bapak Ibu. Terlihat. Saya menuduh ini, saya menuduh ini, dan menuduh ini nomor 21. Kelihatan ya dalam bentuk matriks. Dan ini otomatis ya Bapak Ibu keluar sendiri kok. Jadi cukup diisi tadi ya. Kemudian juga ada grafiknya di sini bahwa di kelas ini berapa terjadi perundungan verbal, berapa terjadi perundungan fisik, dan di sini terlihat memang tertinggi adalah perundungan verbal ya Bapak Ibu. Itu wajar karena kadang kita nggak sadar sebagai pelaku kita telah melakukan perundungan terhadap siswa kita ya, seperti itu. Baik itu dalam bentuk grafik, ada juga dalam bentuk indeks ya. Eh, Indeks ini sama ya dengan grafik, cuma dalam bentuk angka ya, diabaikan saja. Dan juga di sini akan urut pelaku tertinggi siapa saja dan berapa jumlah aduannya, yaitu ini siswa nomor urut satu, siswa nomor urut berapa ya, kemudian siswa nomor urut 2. Lihat, ini mau buat top 10, top 5, top berapa, tinggal diganti aja. Ini nanti akan urut otomatis seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, berikutnya ada kelengkapannya, ada covernya. Kalau mau di print, dicetak, tinggal dicetak aja ya. Ini sudah ada apa namanya covernya, di print, di bundel, itu bisa jadikan laporan ya. Apalagi PMM itu aksi nyata seperti apa. Bisa dilakukan dengan ini. Ada satuan kegiatan pendukung dan lain-lain. Nah ini kalau mau baca-baca konsepnya, eh, kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini edukasinya ya sudah. Kita masuk ke edukasi.
Nah, di sini ada daftar isi Bapak Ibu. Ini perlu kita ketahui dan diketahui oleh seluruh warga sekolah, oleh siswa terutama ya, sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying atau juga sebagai saksi. Ini yang perlu kita ketahui tentang bentuk-bentuk perundungan. Tadi sudah kita bahas. Kemudian pihak yang terlibat perundungan, jangan salah, bukan cuma dua, tapi ada tiga Bapak Ibu. Yaitu korban, pelaku, dan saksi. Di sini. Korban, siswa yang berpotensi untuk menjadi korban perundungan, yaitu siswa yang dianggap berbeda, baik secara fisik maupun kebiasaan. Kemudian siswa yang sering salah bicara, salah tingkah, atau mudah takut, ya. Siswa yang cenderung penurut dan tidak pandai bergaul, dan lain-lain, ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini tips saran jika aku mengalami perundungan tuh apa yang harus saya lakukan. Kemudian respon korban. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu respon korban dalam menghadapi perundungan. Jadi respon kita nanti dalam hal konseling juga berbeda ya. Ada tiga respon korban. Yang pertama adalah fight atau membalas. Yang kedua adalah flight atau melarikan diri. Yang ketiga adalah freeze atau tidak berdaya atau ketakutan. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita sesuaikan ya dengan konseling kita. Nah, fight ini atau membalas ya. Jadi kalau dia menjadi korban terus melakukan fight, biasanya yang terjadi adalah merasa marah, sakit hati, dendam pada pelaku perundungan, menyalurkan kemarahan terhadap siswa lain yang dianggap lemah, cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari. Ini yang fight. Kemudian yang kedua flight, melarikan diri. Ini biasanya merasa sakit hati, namun cenderung melarikan diri dengan melakukan hal-hal yang positif maupun negatif ya. Kalau positif itu biasanya belajar bela diri, musik, melukis, main gitar, dan lain-lain. Kalau yang negatif, biasanya lari ke narkoba, minuman keras, gawai, online games, pornografi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah freeze. Ini tak berdaya atau merasa ketakutan. Biasanya nih kehilangan motivasi hidup karena merasa sangat tertekan, ia cenderung menarik diri, tertutup, dan lupa pada cita-cita atau impiannya. Terkadang ia menyakiti diri sendiri, contohnya membenturkan kepala ke tembok, tidak mau makan, dan lain-lain. Ya, ini yang ketiga ya. Ya, saya kira ini konsep-konsep seperti ini bisa dibaca sendiri ya ini untuk eh, konsep teknis terhadap korban, pelaku, dan juga saksi ya. Sebagai saksi kenapa nggak mau lapor? Ada hal di sini bisa dianalisis semuanya. Baik, kemudian untuk edukasi yang kedua ini tentang upaya pencegahan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini harus dilakukan oleh sekolah, ya, bukan hanya sekedar guru BK nggak akan mampu, Bapak Ibu, karena ini perlu kerjasama yang solid dari seluruh pihak di sekolah. Ya, upaya pencegahan oleh sekolah, yaitu sekolah perlu melakukan layanan pengaduan atau media bagi murid ya. Kemudian bekerja sama eh, aktif ya antara orang tua, siswa, dan guru ya, dan lain-lain ya. Upaya oleh siswa, kemudian upaya oleh keluarga, dan yang terakhir upaya pencegahan oleh masyarakat dan upaya pencegahan oleh pemerintah pusat. Ini sudah dilakukan semuanya Bapak Ibu. Tinggal kita mau melakukan secara serius atau tidak di sekolah kita. Baik, ini upayanya. Dan yang paling penting ini adalah teknis pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini sekolah harus punya dokumen ini ya. Mekanisme pengaduan sekolah tentang perundungan. Ya kayak gini ya mekanismenya. Kemudian undang-undangnya. Kenapa Bapak Ibu sekolah harus punya ini, data mekanisme ini? Karena kalau nggak punya data seperti ini, nanti terjadi kasus perundungan, orang tua siswa nggak terima, lapor. Ternyata sekolah tidak serius ya membuat program anti bullying di sekolah. Tapi kalau sekolah serius ada tempat pengaduan, ada mekanismenya, ada undang-undangnya di sekolah, sekolah tidak bisa disalahkan karena itu sudah dilaksanakan. Artinya siswa sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Oke. Ini ada undang-undangnya, nanti bisa disampaikan ke banyak siswa ya bahwa
Ancaman hukumannya itu bisa 72 juta plus berapa tahun ya, 6 bulan. Ini yang paling ringan. Kemudian bisa sampai 5 tahun plus denda 100 juta atau bisa sampai 15 tahun plus denda 3 miliar ya. Ini yang kasus kemarin itu yang besar yang anak artis ya, itu pasti dibuat undang-undangnya mengerikan ya, kelas-kelas tinggi. Nah, kemudian mekanisme penanganan kasusnya, ya ini Bapak Ibu, saya kira ini teknis ya. Dan ini yang terakhir pesan kami kepada Bapak Ibu guru terkait perundungan ini ya, tentang penanganan dan sanksi. Ini ada undang-undangnya Bapak Ibu, Permendikbud nomor 82 tahun 2015, saya perbesar ya. Pasal 11 ini, ya, ini. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang ketiga adalah tindakan lain yang bersifat edukatif ya. Tidak ada hukuman lempar, penghapus, tidak ada hukuman dipukul sama penggaris. Tidak ada, Bapak Ibu. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai ada lagi guru kita berurusan dengan polisi ya, karena hal-hal sepele yang kita tidak tahu sebelumnya. Baik, untuk teguran lisan, jadi cuma tiga ya, tidak boleh ada hukuman fisik ya, tidak boleh. Ini undang-undang Bapak Ibu, Permendikbud. Yang pertama teguran lisan ini diberikan kepada pelaku perundungan level ringan, yaitu perundungan verbal, perundungan fisik yang hanya menyebabkan luka ringan, kemudian vandalisme yang menimbulkan kerusakan pada sekolah, itu termasuk ringan ya. Perundungan lainnya yang tidak mengakibatkan kerugian serius pada korban atau orang lain. Itu diberi teguran lisan. Itu standarnya ya Bapak Ibu. Ya, teguran lisan itu harus bersifat santun ya, dan mempertimbangkan pelaku akan jera. Ya, bukan karena balas dendam ya, bukan karena sakit hati, bukan karena ingin menyakiti si pelaku tersebut ya, nggak boleh ya. Ya, jadi ini. Kemudian yang kedua, teguran tertulis. Jadi teguran tertulis ini apabila pelaku mendapatkan teguran secara tertulis ya. Teguran tertulis ini disampaikan kepada orang tua. Ya, siswa juga nggak apa-apa, tapi plus orang tua ya. Kemudian teguran tertulis diberikan maksimal 3 kali. Jadi kalau sudah ditegur sampai 3 kali, nah, jika lebih dari tiga kali, maka diberikan pendampingan tenaga profesional. Tidak ujuk-ujuk sudah 3 kali ditegur, tahu-tahu dikeluarin. Nggak boleh Bapak Ibu, bukan begitu ya. Ini ada undang-undangnya. Sudah ditegur 3 kali, teguran lisan tertulis, tapi nggak datang, masih tetap tahu ujuk-ujuk dihukum apa nggak boleh Bapak Ibu ya. Tapi kita yang bertanggung jawab sekolah ya, diberikan pendampingan tenaga profesional. Misalkan diundangkan konselor ya, konselor khusus, atau mungkin siapa yang dia sungkani ya sama siswa tersebut. Misalkan Pak Yai atau siapa gitu, bisa kita bantu datangkan ya, seperti itu. Nah itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah sanksi lain yang bersifat edukatif ya. Sanksi yang bersifat edukatif ya, bukan dipukul pakai penggaris. Itu sering dilakukan oleh para guru yang ya mungkin zaman kita nggak ada masalah ya, zaman kita dulu. Tapi zaman sekarang jangan coba-coba Bapak Ibu. Kalau mau mencoba-coba berurusan dengan hukum nanti ya. Oke. Jadi sanksi yang lain bersifat edukatif ini contoh banyak ya. Jadi bisa sanksi menskor siswa tidak pelaku perundungan, jadi diskorsing ya. Tujuannya untuk merefleksi diri atas tindakannya yang menyebabkan korban seperti itu. Kemudian bisa juga berupa kerja sosial ya, tujuannya untuk memiliki sikap empati terhadap orang lain. Atau contoh lainnya memberikan rehabilitasi melalui psikolog ya, demi menyembuhkan pelaku dari dorongan melakukan perundungan tersebut Bapak Ibu. Jadi sampai di sana Bapak Ibu. Silakan kalau ada sanksi lain yang bersifat edukatif ya. Ingat harus bersifat edukatif ya. Biasanya ini susah kalau berhubungan dengan bagian kesiswaan.
mereka tegas ya, kalau sudah 3 kali dipanggil orang tuanya atau perundungannya sudah parah langsung dikeluarkan ya. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada undang-undangnya sebenarnya, alurnya seperti ini. Dan ini guru BK lah yang harus berusaha ya seperti ini, karena sekolah itu bukan tempat untuk menghukum siswa, tapi untuk memperbaiki etika ya, etika dan karakter siswa seperti itu. Dan itu tugas dari guru BK dan kepala sekolah ya sebenarnya. Baik Bapak Ibu, itulah gambaran dari ini aplikasi deteksi dini dan edukasi. Yang penting ini edukasinya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan mencari kamu pelaku bullying, kamu pantas dihukum, nggak mencari seperti itu. Tapi ini tujuannya untuk edukasi dan penyadaran terhadap seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu materinya sedikit lagi. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yaitu melakukan deteksi dini perundungan di sekolah ya, kayak tadi. Lalu melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya yang ketiga, membuat upaya pencegahan perundungan. Upaya ya, membuat aturan, mekanisme seperti itu ya. Yang keempat, membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan. Dan yang terakhir, membuat saluran laporan yang mudah dan efisien bisa diakses oleh semua siswa dan korban perundungan ya. Ingat, sekolah adalah tempat untuk edukasi ya dan pendidikan. Baik, jadi ini ya 4 langkah untuk yang harus dilakukan sekolah, yaitu deteksi dini, lalu melakukan edukasi dan menyediakan saran laporan, dan yang terakhir ini seperti PMM ya, melakukan praktik baik di sekolah Bapak Ibu. Ya, praktik baik itu seperti apa? Ya, seperti contohnya membuat tim 60 ya, merekrut 60 siswa untuk berbuat baik. Mereka akan mensupport korban bullying dan akan melawan ya pelaku bullying. Kalau 60 orang itu lumayan banyak ya, pelaku bisa jerat secara hukum sosial. Dan undang-undang ini perlu disampaikan kepada siswa ya. Hukumannya apa? Jadi ini untuk memberikan efek ya, efek gentar bahwa mereka tidak boleh melakukan perundungan ya, seperti itu. Ini dukungan dari pemerintah, Kemendikbudristek, Ristek ya, dalam anti perundungan ada program Roots ini yang kerjasama dengan UNICEF ya. Ini juga ada apa namanya, pelatihannya nasional ya seperti itu, dan bisa menggunakan dana BOS ya kalau nggak salah itu. Kemudian ini contoh sekolah-sekolah ya, polisi dan ratusan siswa di Kota Pasuruan melakukan deklarasi anti bullying. Ini eh, siap didukung ya. Baik, jiwa yang sehat tanpa perundungan seperti itu. Terakhir dari kami penutup, kapan sekolah kita menjadi sekolah bebas perundungan, dengan edukasi ya kepada seluruh warga sekolah tentang bahaya perundungan dan juga dampaknya. Di PMM juga diminta aksi nyata ya, banyak ya. Baik, Bapak Ibu, demikian materi kami. Langsung saja ya, langsung saja kita buka sesi diskusi. Silahkan yang mau diskusi, Ibu Laila Abdullah ya, silakan dibuka aja mic-nya. Atau siapa, monggo langsung dibuka mic-nya, kita bisa diskusi. Monggo silakan, mic-nya sudah bisa dibuka, yang mau diskusi, atau Ibu Tati Fauzi. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sangat tertarik sekali dengan buku bahasan kita tentang perundungan atau bullying ya. Ya, pada dasarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak itu saling berpegangan tangan untuk melakukan upaya deteksi dini. Ini mungkin sedikit saya nggak tahu Pak ya, keluar jalur atau gimana, tapi menurut saya masih ada ini. Tadi saya sangat tertarik tentang
perilaku bullying kalau di sekolah sih barangkali ini kadang-kadang identik dengan kenakalan biasa ya. Namun kalau sudah dilakukan secara berulang-ulang, ceritanya lain, udah masuk pada kategori bullying. Nah, yang saya mau tanyakan ini jika itu terjadi di satu lembaga atau di sebuah perguruan tinggi, seringkali ini tapi maaf sebelumnya tanpa apa namanya ya ada apa namanya maksud-maksud tertentu. Kalau misalnya semua pihak saling berpegangan tangan, kemudian kita melakukan sosialisasi itu kita mulai dari top manajernya. Dari top manajernya. Karena saya pernah mengalami ini, kebetulan saya baru juga nyampaikan apa namanya seminar sedikit materi lah itu kejadian bullying waktu di Bangkah ya anak SMP apa kalau nggak salah itu. Nah pulang dari sana saya mau nangis rasanya ya karena saya baru cucu pertama Pak, baru cucu pertama. Itu dibanting oleh temennya sampai pulang dia nggak berani ngadu. Nah, jadi maksud saya, ketika besoknya saya datang ke sekolah, bukan kita dari apa pendidikan, bukan untuk istilah seperti Bapak tadi bilang ya, mau menghantam si pelaku. Tapi saya kecewa sekali ketika saya sendiri pingin bertemu dengan kepala sekolah. Diabaikan Pak, sehingga saya dilempar bahkan kepala sekolahnya tidak mau menemuin saya diserahkan kepada wali kelas. Nah, itu menunjukkan sekali bahwa pihak sekolah itu betul-betul saya katakan buta dengan kekerasan. Pertanyaan yang kedua, ini sudah merupakan itu Pak. Gimana kalau kita mulai dari top manager baik di tataran di sekolah, di kampus. Dan ini satu lagi, mungkin kadang juga tanpa kita rasakan di satu lembaga top manager juga ini ya tanpa mungkin dia sadari, tapi perilaku itu dilakukan pada setiap rapat. Buka hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kurang disenangi oleh seseorang di forum, sehingga orang yang bersangkutan itu ketika diajak rapat, udah mulai gemetaran aja dulu. Nah, barangkali saya cuma minta pandangan itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan, mengingat tiga dosa besar ini menjadi program Kemendikbud. Itu saja Pak, terima kasih banyak sudah diberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini pertanyaan langsung berbobot ini Ibu. Baik, ini perundungan ini ya dan penanganannya ini sebenarnya masalah nasional Ibu, bukan hanya di lembaga kita saja ya. Bukan hanya di lembaga Ibu saja. Kenapa? Karena memang Indonesia ini sedang proses perubahan ya, proses perubahan dari sebelumnya ya, ya dari era sebelumnya yang menganggap perundungan itu hal yang biasa, ini akan kita rubah secara bersama-sama ya oleh mulai dari pemerintah pusat. Makanya itu disebut dosa besar pendidikan dan pemerintah punya program untuk ini. Kenapa? Karena masih banyak warga sekolah sampai dari bawah hingga top manajer itu tidak sadar bahwa kita sering melakukan perundungan tanpa sadar dan kita mungkin merasa kita paling dominan, tapi ternyata kita melakukan perundungan ya seperti itu. Dan itu bukan hanya ibu saja ya, tapi hampir seluruh ya, kecuali sekolah yang sudah sadar dengan bullying ini ya. Nah, bagaimana eh, kita bisa menjangkau top manager? Itu nggak bisa, Bu, kecuali kita sendiri yang jadi top manager ya. Kita sudah tahu metodenya seperti ini, hukum aturannya seperti ini. Kalau misalkan kepala sekolah kita nggak pernah serius ngikuti webinar atau seminar terkait sama perundungan, nggak mungkin kita sebagai guru menasehati pimpinan seperti itu. Salah satu contoh solusi yang bisa kita lakukan adalah pengusulan pelatihan terkait bullying ke sekolah kita. Mungkin di saat kita lagi apa namanya
di saat kita lagi rapat guru bersama seperti itu, bagaimana ini kita perlu meningkatkan, mengupgrade ya kompetisi para guru-guru terkait biasanya mungkin masih terkait penilaian bulan ini kita eh, apa pelatihan tentang bullying. Setidaknya itu bisa membuka mata hati kita ya. Contoh, Ibu sendiri ikut webinar malam hari ini pasti akan mendapat sesuatu yang baru terkait tentang bullying dan efek-efeknya serta apa yang harus dilakukan oleh kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, Ibu. Karena kita nggak mungkin menasehati yang lebih tua seperti itu. Nggak mungkin kita menasehati pimpinan kita, nggak mungkin. Pasti akan diabaikan. Tapi kalau melalui keilmuan seperti ini, itu sedikit banyak ada yang masuk walaupun sedikit ya tergantung orangnya mau nerima atau tidak personalnya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan eh, banyak cara. Kemudian yang kedua, contohnya saja jika ibu seorang guru BK ya, kita lakukan ini secara bersama-sama, mudah-mudahan dibiayai oleh sekolah ya. Jadi kita deklarasi seluruh warga sekolah bahwa kita buat aturan sama-sama mungkin ada apa istilahnya itu seminar umum ya untuk seluruh siswa, orang tua diundang tentang bullying, kalau bisa dihadiri diundang juga kepala sekolah, lalu kita sama-sama dibuatkan banner kosong, tanda tangan semuanya di gerakan anti bullying di sekolah. Setidaknya itu akan menarik perhatian kepala sekolah dan juga seluruh warga sekolah bahwa kita komitmen sudah tidak ada lagi bullying, walaupun itu bullying paling ringan, verbal seperti itu, bergosip, mendiamkan, membentak. Ya, itu kadang-kadang guru juga nggak sadar kita sering membentak siswa kita, itu ternyata perilaku bullying. Dan itu contoh-contoh cara kreatif, Ibu, bagaimana kita bisa menyampaikan tentang bullying di eh, pimpinan yang top manajernya seperti itu. Dan itu tantangan ya. Mungkin eh, Ibu juga perlu teman ya, teman jangan terlalu maju sendiri kalau ingin memberikan edukasi ke yang lebih tinggi karena resikonya kita kalau diterima syukur, tapi kalau nggak diterima itu resiko ke kita seperti itu. Kita nanti bisa dikucilkan karena mereka tidak belum kan artinya kurang memahami terkait sama kategori bullying tadi. Dan itu eh, hal-hal ya contoh-contoh yang bisa kita lakukan Bu. Dan kami sendiri juga tidak bisa memberikan solusi kecuali kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif bahwa edukasi ini terkait tentang deteksi dini bullying dan juga dan juga ini ya Bapak Ibu apa namanya ini yang penting eh, apa namanya bahwa bullying ini adalah masalah kita bersama masalah kita bersama. Maaf tadi pertanyaan yang ketiga tadi tentang apa Bu ya? Yang terakhir saya kok agak-agak ini lewat terus hilang lagi. Eh Ya, boleh saya lanjutkan? ya silakan silakan Ibu. Oke. Yang terakhir barangkali tidak jauh berbeda, tapi perilaku seorang top manager pada saat rapat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung secara keras salah seorang atau mungkin juga lebih dari situ anggota rapatnya dan itu seringkali dilakukan. Nah, saya menggarisbawahinya suatu perilaku yang verbal jika dilakukan secara berulang-ulang artinya secara tidak langsung sudah melakukan bully. Oh, Iya, jadi eh ini sudah terkait sama karakter ya Bu ya. Ini eh iya betul. tidak bisa kita eh, gimana ya? Saya juga nggak ada solusi kalau seperti ini Bu. Kecuali kita melakukan perlawanan secara berulang-ulang juga Bu. Jadi eh, event bullying ini kalau sering kita gembor-gemborkan di sekolah, termasuk edukasinya terkait hal-hal
bahwa bullying itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, termasuk verbal, termasuk menyindir. Itu ada, kalau perlu kita buat papan ya, ditempel, kalau bisa yang dekat, papan pengumuman kalau bisa dekat dengan top manager lah. Jadi mereka bisa baca sesekali. Nah, kita berharap saja ada kesadaran seperti itu, Bu. Karena ini terkait sama karakter, tidak ada solusinya bagi kami, Bu. Betul, Mungkin betul begitu, Bu. sekali. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak sudah dikasih pencerahan. Iya, sama-sama Ibu. Monggo, misalkan ada yang nggak srek Bu, didiskusikan saja. Di sini nanti kita akan sharing-sharing dengan guru-guru yang juga sudah berhasil ya merubah paradigma di sekolahnya menjadi budaya anti bullying. Oke, sama-sama Bu. Ada satu Pak, mungkin mungkin masih ada waktu saya, mungkin 1 menit mungkin Oke, monggo silakan Bu. boleh ya. Saya sangat setuju sekali. Barangkali ya kalau kita mau kerja sendiri-sendiri rasanya sulit itu. Tapi ketika kita melakukan deklarasi anti perundungan, misalnya seperti anjuran tadi, ya saya juga sudah pernah apa ya terniat untuk melakukan hal demikian, tapi belum, baru terniat aja. Jadi membuat banner kosong, kemudian memberikan kepada yang ada atau yang hadir di sana untuk memberikan tanda tangan sebagai deklarasi sebagai anti perundungan. Setuju sekali. Halo, Ibu terputus suaranya. Oh ya, ya. Oke, Mungkin silakan Bu. cukup Pak. Barangkali yang lain masih ada mau tanya. Oke. Baik, terima kasih Ibu apresiasinya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa Amin. eh, menyadarkan apa yang Ibu maksud tadi top manajernya. Amin. Ya, Baik, satu lagi Bapak Ibu, satu lagi nanti kita absen-absen baru kita lanjut lagi ya. Satu lagi, eh, monggo diskusi yang mau, itu sudah terbuka mic-nya. Monggo silakan siapa saja. Sudah? Halo. Oke, halo. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya ap- eh, akunnya tidak berubah, jadi saya itu masih merek Halo? ya. Maaf Pak, Halo suaranya Pak. terputus-putus Pak. Halo, bisa agak dekat Halo, mic-nya Pak. mungkin. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kiswan Palirone dari Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat. Pak, saya Oh, mau bertanya di sini, di daerah saya kan guru BK-nya kan masih familiar seperti di kota-kota, Pak. hmm. Jadi masih banyak sekolah yang masih tabu dengan guru BK. Jadi em, saya ingin bertanya Pak, bagaimana ketika kita masuk di sekolah yang belum ada guru BK-nya dan di sana banyak guru atau kepala sekolah yang belum tahu tentang peran guru BK di sekolah itu seperti apa. Jadi pertama kali yang kita masuk di sekolah itu apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, terima kasih. Bisa diperjelas Pak, ini pertama kali masuk sebagai guru atau sebagai siswa? Guru. Oh, baik. Jadi kesimpulannya Bapak pengen eh, apa sebagai kepala sekolah ya? Jadi guru BK Ya, itu sebenarnya ya tugas sekolah itu selain melakukan layanan edukasi, itu melakukan layanan BK. Jadi ada layanan konseling, layanan konseling, kemudian layanan sosial, layanan karir, kan eh, pribadi. dan layanan pribadi. Jadi Masalah kalau tidak ada guru BK, jam jam BK. ya, jadi kalau tidak ada guru BK, maka tanggung jawab itu ditanggung oleh kepala sekolah. Termasuk ini bullying, ini adalah layanan sosial dari BK. Jadi seandainya tidak ada guru BK, maka ini menjadi tanggung jawab sekolah. Makanya tadi kalau ini tidak dimanajemen dengan benar, sekolah tidak melaksanakan program anti bullying seperti ini, seandainya terjadi kasus, eh, maka yang kena hantam adalah kepala sekolahnya langsung seperti itu. Kenapa? Karena pasti kepala sekolah diminta pertanggungjawaban.
Tapi kalau ini dilaksanakan, contoh ya, tapi pelaksananya nggak perlu harus kepala sekolah. Eh, Guru BK lah yang menjadi pelaksana eh, deklarasi anti bullying misalkan seperti itu. Maka seandainya terjadi bullying, salah satu korban siswa kemudian orang tuanya tidak terima, itu tidak bisa sampai ke ranah luar atau ranah hukum atau pengadilan. Kenapa? Karena sekolah sudah serius melakukan mekanisme peraturan tentang bullying, tapi yang melanggar adalah siswanya. Beda halnya kalau ini tidak ada di sekolah, terjadi bullying, kasus sampai siswa itu cedera, kemudian orang tua nggak terima, maka yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah langsung. Seperti itu. Dan itu sangat berat sebenarnya, Pak. Makanya perlu disampaikan ke kepala sekolah, itu guru BK itu perlu ada, wajib ada. Kenapa? Karena kalau ada masalah dengan siswa, itu sampai ke pihak luar, itu masih bisa dihadang oleh guru BK. Kenapa? Karena sebenarnya guru BK itu secara secara apa? Secara gambaran kasarnya itu adalah sebagai pengacara siswa seperti itu. Jadi perlu disampaikan ke kepala sekolah, penting harus ada guru BK. Kalau nggak ada guru BK, siap-siap kalau ada masalah itu langsung menghantam ke kepala sekolah. Seperti contoh tadi di berita ya, ada apa namanya bullying, siswa yang sampai luka parah, kepala sekolahnya dipanggil lah sama dinas dan siap-siap diganti jabatannya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ada guru BK, biasanya itu lebih aman posisi kepala sekolahnya. Mungkin begitu, nggih Bapak. Itu hanya eh, gambaran sistem kerjanya seperti itu. Oke, demikian Bapak. Eh, Semoga di sekolah Bapak segera ada guru BK-nya dan itu bisa diajukan ke kepala sekolah. Jika tidak bisa diajukan ke dinas biar ada pegawai negeri baru sebagai guru BK masuk ke sekolah Bapak. Nah, demikian ya. Baik, Bapak Ibu, sementara kita tutup dulu ya. Sementara kita absen-absen dulu karena mungkin teman-teman kita yang dari timur sana itu sekarang sudah hampir jam 11 ya.